bisa tersosialisasikan ataupun tersampaikan ke yang lain siaran kita. Abu Faris izin langsung saja Kang Iksan ya Masya menyapa Allah, silakan, sahabat semua. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Waalaikumsalam. berada, Abu Faris, Kang Iksan dan sahabat di meja operator turut mendoakan semoga sahabat yang dalam perjalanan, sahabat yang di rumah sedang menikmati secangkir teh buatan istri tercintanya Masya ataupun Allah. bersama keluarga tercinta, mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, Amin, dalam amin. Ya keadaan Rabb. berlimpah rezekinya, dimudahkan berbagai urusannya. Abu ini masa pandemi gimana dong? Ikhlaskan. Kuncinya pertama ikhlaskan, setelah ikhlaskan nanti insya Allah dibukakan kemudahan. Begitu ya sahabat semua. Baik. Insya Allah. Baik sahabatku, malam hari ini apa sih latar belakang Abu Faris mengangkat tema ini? Yuk, karena begini teman-temanku, sahabatku, saya seorang anak. Saya pun sebagai seorang suami. Saya pun sebagai seorang ayah. Jadi komponen ada benang merah sahabat Ihsan dan sahabat dimanapun berada, orang-orang yang membanggakan keluarga yang paling utama adalah menghadirkan cinta dalam keluarganya. Artinya apa? Ketika menjadi seorang ayah, ya hadirkan posisi sebagai ayah yang mencintai anaknya. Ketika hadir sebagai suami, maka hadirkan cinta untuk pasangannya. Pun begitu kepada orang tua kita, hadirkan sayang gitu ya. Pertamanya itu ya. Maka kalau sudah dihadirkan sayang, kita insya Allah amanah kita di keluarga bisa diemban dengan baik dan berujung menjadi kebanggaan untuk keluarga. Nah, ada beberapa komponen dari Abu Faris dan sahabat semua boleh menyimak melalui Zoom juga, bisa menyapa sahabat operator untuk menyimak di Zoom. Abu Faris izin share screen, ada beberapa screen yang bisa Abu tampilkan. Nah, malam hari ini mengambil tema menjadi kebanggaan keluarga. Nah, supaya kita menjadi kebanggaan keluarga, ada 3 hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sahabatku. Yang pertama, mengetahui apa yang diinginkan keluarga kita. Kalau misalkan teman-teman ya, teman-teman sahabat semua, ingin posisi sebagai seorang anak, maka diskusi dengan orang tua. Apa sih yang diharapkan orang tua kita? Nah, orang tua saya dulu Kang Ihsan, oh kalau Mimi ya panggilan ibu saya Mimi dan Abah gitu ya. Abah almarhum Masya kalau Allah. dulu gitu, dulu almarhum Abah saya kalau kalau Abah sama Mimi tinggal apa lagi tinggal berangkat haji lah. Nah, maka dikejar nih Kang Ihsan, dikejar bagaimana Masya Allah. caranya supaya saya bisa membanggakan keluarga, saya bisa mendaftarkan haji gitu. Dan bismillah saya berbisnis, saya di manajemen di Darut Wahid sampai 2009, saya berbisnis, dilanjutkan berbisnis dan 2012. Alhamdulillah Kang Ihsan bisa Masya Allah. mendaftarkan haji. Dan Masya qadarulahnya Allah. Mimi sudah berangkat haji di 2019, bismillah. Ya itulah Masya menjadi Allah. salah satu latar belakang saya membuat bisnis umroh juga karena qadarullah dan saya betul-betul harus ikhlas menerima takdir Allah itu. Di 2018 abah saya wafat meninggal dunia dan pada 1 tahun lagi untuk mewujudkan impian abah saya itu Kang Ihsan. Tapi ya Allah lebih menyayangi abah saya dan saya di situ bertekad ya Rob, saya mau bisnis umroh, saya mau mendirikan uh, travel umroh. Alhamdulillah, alhamdulillah saya memberangkatkan jamaah dan saya di umroh pertama ketika membimbing gitu, saya niatkan di salah satu umroh umroh kedua saya untuk niat atas nama almarhum abah saya dan saya bertekad membesarkan umroh yang saya apa namanya yang saya rintis supaya saya setiap saat ketika saya membimbing umroh di umroh kedua saya ataupun ketiga bisa meniatkan untuk almarhum abah saya gitu. Masya Jadi Allah. harus mengetahui apa yang diinginkan keluarga kita. Pun begitu ketika menjadi seorang ayah sahabat semua. Nah, ayah saya seorang ayah, nama anak saya Faris dan Farhan, saya diskusi. Nah, pengen seperti apa, pengen apa gitu. Dan saya diskusi nih Kang Ihsan, diskusi dengan praktisi gitu. Saya ada seorang sahabat yang sedang menyelesaikan doktoralnya, diskusi. Jadi dia story gitu ke saya tuh, diskusi itu. Jadi gitu ya, semasa saya kecil tidak bisa kebeli ini, ketika saya sudah besar saya beli gitu. Saya beli. Nah, Masya gitu. Allah. Lucu-lucunya begini ya, untuk kita anak-anak laki-laki ya Kang Ihsan. Betul. Ini udah calon dokter nih, sahabat saya itu. Masya Allah. Sahabat saya ini udah calon dokter. Diskusi kemarin lepas maghrib itu. Jadi ada momen ketika dulu SMA gitu ya, ketika dulu SMA tuh pengen punya PS2. PS nih kan senang main game bola tuh. Yang bola ya Kata, betul. kata Masya ayahnya Allah. tuh nggak boleh katanya.
Nah, nggak boleh. Nah, jadi sekarang beli PS4 dan hanya beli saja gitu. Setelah saya punya uang dan yang lain-lainnya saya beli saja. Setelah itu saya nggak pakai pun katanya. Nah, jadi kita harus mengetahui apa yang diinginkan komponen keluarga kita. Ketika ya seorang istri ketika posisi saya sebagai seorang suami maka tanyakan apa yang diinginkan gitu ya. Apa yang diinginkan dan peran apa yang bisa kita berikan gitu ya. Nah, kalau saya sebagai suami otomatis hmm, itu harus diberikan gitu. Misalkan contoh istri saya ingin mengalihkan investasinya dari rumah ke tanah, maka saya berikan. Ketika pengen ganti mobil, maka saya upayakan. Nah, contoh-contohnya itu teman-teman semua ya, sahabat semua. Pun ketika itu posisi contohnya karena memang saya sebagai seorang ayah, seorang anak laki-laki dan sebagai seorang suami. Nah, teman-teman ikhwan, akhwat silakan diposisikan itu sampel saja. Nah, selanjutnya yang kedua, sahabat Ihsan dan sahabat pendengar dimanapun berada, yang kedua ini adalah selalu terbuka dalam komunikasi. Selalu terbuka. Terbuka seperti apa maksudnya, Bu? Ya, ceritakan gitu ya. Ceritakan apa yang membanggakan diri, apa yang ingin diwujudkan, apa yang ingin diharapkan, maka terbukalah. Terbukalah. Jangan sampai tidak terbuka. Dulu saya mengejar mau jadi tentara. Nah, tapi tentaranya tidak tercapai. Akhirnya masuk pesantren dan menggeluti dunia training. Nah, terbuka dengan komunikasi. Terbuka dalam komunikasi ini sangat penting sahabatku. Nah, rekan-rekan semua, sangat penting. Maka terbukalah dengan keluarga gitu ya. Selanjutnya apalagi yang ketiga ini penting banget kita libatkan keluarga dalam doa untuk mengejar prestasi, teman-teman. Kita kan pengen jadi kebanggaan keluarga kita. Maka libatkan gitu ya. Saya alhamdulillah ada momen-momen khusus untuk sholat berjamaah di rumah bersama keluarga itu. Jadi apa yang diinginkan doa. Saya sampaikan, mungkin belum mengerti ya anak-anak saya yang ya kemarin-kemarin. Saya sampaikan, ayah sedang menggarap bisnis ini, doain ya. Gitu. Ini logo baru perusahaan yang ayah sedang garap, doain ya. Mungkin belum mengerti, tapi ketika ketika kita minta ke anak kita itu minta didoakan kepada anak kita itu menandakan kita punya harapan ke anak kita. Kita mempunyai kebanggaan ke anak kita dan kita percaya kepada anak kita bahwasanya doa anak-anak kita itu dikabulkan. Pun begitu kepada pasangan ke orang tua gitu ya. Jadi komunikasi dan maaf libatkan keluarga dalam doa untuk mengejar prestasi dan insya Allah jadi kebanggaan gitu ya teman-teman semua. So selanjutnya apa sahabatku dan selanjutnya komponen kebanggaan keluarga itu apa sahabat dimanapun berada. Komponennya jelas sekali prestasi, hadiah, pencapaian dan doa. Loh, Abu ada lagi doa? Iya, betul. Itu yang membanggakan gini teman-teman semua. Pahala yang terus mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal adalah anak yang soleh dan soleha. Indikator anak yang soleh dan soleha apa? Yang senantiasa mendoakan. Yang senantiasa mendoakan orang tuanya, yang senantiasa mendoakan keluarganya, yang senantiasa mendoakan pokoknya orang-orang terkasihnya gitu. Jadi libatkan itu. Nah, prestasi seperti apa, Abu? Iya, prestasi harus ada ya. Prestasi kita tuh apa? Tangisan dan sahabat pendengar semua, saya menjadi bahagia ya ketika anak saya memuji saya. Faris itu berkata, "Ayah, kayaknya ayah itu luwes banget ya, Masya Allah, bisa bisa ayah. memimpin organisasi." Saya ajak karena saya jadi ketua komunitas dan kemarin komunitas saya rihlah ke pesantren Cijulang, pesantren guru kita teh ini ke Cijulang ke sana dan melihat anaknya ayah anak-anak saya melihat saya memimpin rapat, diskusi, silaturahim dan ketika anak memberikan apresiasi terhadap prestasi yang saya buat ataupun teman-teman buat itu adalah kebanggaan teman-teman ya, kebanggaan beneran. Pun begitu ketika orang tua kita, sahabat semua. Ini kalau melihat di slide sahabat yang menyimak di Zoom, ini teman-teman semua ini sampel di slide yang saya tampakkan ini adalah seorang anak yang ibu bapaknya memang penarik becak seperti itu sempat viral juga. Nah, teman-teman semua, prestasi gitu ya, prestasi itu komponen kebanggaan keluarga. Hadiah juga, teman-teman. Coba cek cek nih Kang Ihsan dan sahabat semua, hadiah apa yang sudah diberikan. Kalau Kang Ihsan belum menikah, hadiah apa yang sudah diberikan kepada orang tua?
gitu. Terdekat kemarin ini Idul Fitri, Lebaran kemarin ngasih hadiah apa nih ke orang tua. Nah itu pasti jadi kebanggaan, beneran. Betul, 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 Masya Aslinya Allah. beneran. Itu tuh begini, Kang Ihsan dan sahabat pendengar semua. Orang tua itu akan cerita gitu ya ke yang lain tuh. Bercerita, alhamdulillah anak saya yang di Bandung begini. Anak saya yang di mana, alhamdulillah walaupun nggak datang ngirim ini, gitu. Nah, itu hadiah itu penting teman-teman, gitu ya. Komponen kebanggaan keluarga. Selanjutnya apa? Pencapaian teman-teman. Pencapaian teman-teman apakah di situ akademik, gitu ya, akademik gitu teman-teman. Kalau kaitannya jadi dosen ya kejarlah sampai doktor dan kemudian jadi bisa guru besar. Guru besarnya betulan ya, bukan dikasih ya. Guru besarnya profesornya hasil kerja keras gitu ya. Ya kalau hadiah juga pemberian orang juga ya pemberian dari kampus juga itu juga prestasi juga gitu ya teman-teman semua. Pencapaian ini penting sekali ya. Pencapaian ini sangat penting sekali. Itu jika di akademisi. Selanjutnya di bisnis bagaimana? Ya aset-aset gitu ya. Aset-aset sudah bertambah itu pencapaian juga. Selain itu apalagi penghargaan gitu ya. Saya semoga sahabat Ihsan juga kalau mau berkunjung ke rumah saya silakan. Nah, ini di Masya Allah, ruang Masya Allah. ruang kerja saya pampang beberapa piagam, sertifikat dan yang lain-lain di ruang kerja saya itu supaya anak-anak saya lihat, oh ini Pencapaian, ayah pencapaian. pencapaian gitu ya. Oke. Ayah punya pencapaian gitu. Foto-foto gitu, Kang. Foto-foto Mas- gitu. Kalau ketika ketika dokumentasi itu penting banget. Di pampang itu penting, kalau menurut saya penting banget. Itu untuk memperlihatkan pencapaian. Abu, bagaimana tipis banget sama Ria. Udah teman-teman semua. Jangan sampai kita terhambat gitu untuk kita pisahkan antara optimis, dokumentasi dan Ria. Ria itu ada di hati kita kalau misalkan niat kita mempublikasikan foto kita sedang sedang di suasana nabawi gitu misalkan contohnya untuk itu ada di hati kita. Abu Faris kok seperti menjiwai. Ngaku saya benar Kang Ihsan. Pernah saya juga mengalami beberapa kali ini tuh ria saya tahu banget nih. Ini di hati saya ria nih, pengen dilihat. Wow, hebat dan yang lain-lainnya. Tapi kan tidak boleh berhenti di situ teman-teman semua. Kita tutup dengan istighfar, tutup dengan berbuat kebaikan. Dan kita kan karena saya berbisnis umroh ya harus diupload gitu. Contohnya itu. Karena saya juga punya bisnis travel misalkan ketika saya membawa membawa apa namanya itu rekan-rekan saya dan membawa tamu ke Malaysia dan Singapura misalkan begitu ketika saya mempunyai program rihla inspirasi ke sana kan harus diupload gitu, harus diupload dipromosikan. Nah, itu bedakan dengan ria sahabat semua. Itu teman-teman semua komponennya jelas ada 4, prestasi, hadiah, Prestasi. pencapaian dan doa. Nah, begitu sahabat semua. Insya Allah teman-teman sahabat semua bisa diskusi dan bisa dipandu oleh Kang Ihsan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi kebanggaan untuk keluarga kita. Amin ya Amin, Allah ya amin rabbal ya Rabbal alamin. alamin. Masya Allah. Ya, sahabat MQ, apa yang disampaikan sama Bu Faris ya sangat melekat gitu di kehidupan kita sehari-hari. Ya mengetahui apa yang diinginkan keluarga sebagai elemen kebanggaan keluarga ya Bu. Terus Betul. kemudian ya selalu terbuka dalam komunikasi, kemudian libatkan keluarga dalam doa dan dalam mengerjakan prestasi. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Abu atas ilmu yang disampaikan di sesi yang pertama ini dan mohon izin kita Siap. akan jeda sejenak untuk menyimak beberapa informasi dan relasi kami. Dan Anda sahabat MG, kami juga masih menantikan Anda menyampaikan atensi ataupun pertanyaan bersama kami. Silakan sahabat MG Anda sampaikan ke nomor WhatsApp kami di 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama, usia, dan alamat Anda. Selepas beberapa informasi berikut ini, kami akan share kembali untuk Anda tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.